Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Masih di materi akuntansi keuangan lanjutan 2 di bab 9 tentang indirect holding, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ketika indirect holding tersebut berstruktur connecting affiliation atau afiliasi berkoneksi atau koneksi berafiliasi, ya sama saja. Nah, untuk connecting affiliation beda dengan yang kemarin saya sudah jelaskan yang father son and grandson, di mana dalam struktur connecting affiliation ini perusahaan induk mengendalikan suatu perusahaan melalui penjumlahan antara kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung. Kenapa demikian? Coba kita langsung saja ke contoh di bawah ini. Misalkan di sini ada PT A mempunyai saham di PT B 80% dan saham PT C 20%. Beda ya, kalau kemarin si PT A tersebut tidak memiliki saham di PT C, sehingga di situ disebut dengan father son and grandson. Tapi kalau di sini PT A juga memiliki saham di PT C sebesar 20% dan PT B memiliki saham di PT C sebesar 40%. Maka secara tidak langsung A dapat menambah connecting affiliation-nya sebesar 32%. Didapat dari mana? Didapat dari 80% dikali dengan 40%. Hasilnya adalah 32%. 40%-nya ini adalah kepemilikan saham PT B di PT C, sedangkan 80%-nya ini adalah kepemilikan saham PT A atas PT B. Nah, sehingga ketika dijumlahkan antara saham yang dimiliki PT A dari PT B untuk yang nanti PT C, sehingga menjadi 20% ditambah dengan 32%, sehingga total kepemilikan PT A antar yang baik langsung maupun tidak langsung berjumlah 52%. Dan laporan keuangan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi A. Akan tetapi dalam struktur ini total kepemilikan A terhadap C baik secara langsung maupun tidak langsung secara ditotalkan harus di atas 50%. Kalau nanti di bawah 50% maka tidak akan muncul laporan konsolidasi antara PT A dan PT C. Dan PT A harus mengendalikan PT B, itu syaratnya. Nah, ini contoh soalnya. Contohnya misalkan seperti ini. PT P membeli 70% saham S pada tahun 2000 pada tanggal 2 Januari 2016 senilai 175.000. Saat itu stakeholder equity terdiri dari capital stock dan return net earning sebesar masing-masing 200.000 dan 40.000. Fair value dan book value net asset S sama. Selisih cost antara fair value dihasilkan ke goodwill. Nah, yang kedua di sini ada PT P membeli 60% saham PT T pada tanggal 2 Januari 2015 senilai 96.000. Saat itu stakeholder equity T terdiri dari capital stock 100.000 dan return net earning 60.000. Fair value dan book value net asset T sama. Berarti di sini nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti dialokasikan ke goodwill. S, nah di sini nih yang menjadi kata kuncinya nih. S membeli 20% saham T. S tadi pertama kali kita tahu ya, P sudah membeli saham PT S. Nah, di sini yang di bagian ketiga ada kata-kata S membeli saham 20% saham T pada tanggal 2 Januari 2012 atau lebih dahulunya ya, senilai 20.000. Saat itu stockholder equity S terdiri atas capital stock 100.000 dan belum mempunyai return earning. Berarti ini perusahaan baru banget ya, berdiri ya. Fair value dan book value net asset S sama. Nah, di sini ada keterangan untuk tahun 2017 income tersendiri atau masing-masing dari perusahaan tersebut sebagai berikut. Ada net asset, net income PTP 70.000, PTS 35.000, PTT 20.000 dan dividen masing-masing adalah 40.000, 20.000 dan 10.000. Nah, diketahui di sini di dalam income P 70.000 itu termasuk unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 10.000 yang berasal dari penjualan tanah ke S pada tahun 2017, dan di dalam income S yang 35.000 juga termasuk unrealized gain 5.000 yang berasal dari penjualan inventory 15.000 ke P tahun 2017. Nah, ini berarti nanti harus dilakukan jurnal eliminasi nih, karena udah pasti ada akun-akun yang bersifat resiprokal, yaitu adanya penjualan tanah ke S dan ke di sini ada termasuk unrealized dari berasal dari inventory ke P. Nah, ini nih yang harus dilakukan nanti jurnal eliminasi udah pasti. Nah, bagaimana sih langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat laporan konsolidasi yang untuk indirect holding dengan struktur connecting affiliation? Langkah pertama kita harus melihat dulu ada gak sih
perhitungan goodwill dari investment PTP di PTS. Nah, kita lihat dulu di sini. Nilai perusahaan PTS adalah yang kita beli di harga 175, totalnya adalah sebenarnya 250. 250 nih. Kita belinya kan adalah kita beli PTS adalah 175 itu untuk mendapatkan saham 70%. Sehingga total nilai perusahaan PTS adalah 250. Nah, sedangkan equity S adalah 200, itu capital stock plus return net earning 40.000. Hasilnya adalah 240. Sehingga didapat goodwill-nya adalah 10.000. Nah, goodwill-nya ini adalah selisih antara nilai perusahaan karena kita lebih untuk mendapatkan equity yang hanya 240. Nah, goodwill ini disebut dengan goodwill ya. Jadi ada penambahan goodwill sebesar 10.000 karena akibat kita membayar lebih besar daripada equity yang didapatkan. Nah, nantinya ketika kita sudah mengetahui goodwill, langkah selanjutnya adalah jikalau laporan bila P menggunakan cost method, maka akan tampak seperti berikut. Tapi ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Saya rasa cukup materi untuk penentuan goodwill, investasi di PTP, untuk connecting affiliation. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.